Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di mata pelajaran IPA Biologi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Pertama kali, bioteknologi ditemukan oleh Carl Erecki. Bioteknologi berasal dari kata ada bio artinya makhluk hidup, ada teknologi artinya cara untuk memproduksi barang atau jasa. Beberapa pengertian bioteknologi diantaranya dapat diartikan bioteknologi merupakan istilah yang melibatkan mikroorganisme sebagai cara untuk reproduksi. Ada juga yang mengatakan bioteknologi didefinisikan sebagai manipulasi dan rekayasa genetika terhadap sistem atau proses biologi berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dengan bantuan agen biologi. Dari beberapa pengertian bioteknologi di atas, maka bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi yang bermanfaat bagi makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mensejahterakan manusia dengan lingkungannya. Pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi dalam bioteknologi yaitu menggunakan sistem hayati atau proses biologi di mana berfungsi sebagai alat bantu untuk menghasilkan produk atau jasa. Ada ciri-ciri utama dalam bioteknologi. 1. Adanya agen biologi berupa mikroorganisme, bisa tumbuhan atau hewan. 2. Adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. 3. Produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Perkembangan bioteknologi. Bioteknologi berkembang berkat perkembangan dari ilmu-ilmu lain, seperti biologi sel, biologi molekuler, biokimia, dan genetika mikroba. Dari sisi teknologi, ada yang mendukung perkembangan bioteknologi, di antaranya ada teknik rekombinasi DNA, ada teknik mengurutkan DNA, ada teknik memotong DNA, dan ada teknik menyambung DNA. Teknik tersebut akan berkembang berkat ditemukannya enzim ligase dan enzim endonuklease. Dari keterangan di atas, maka bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua. 1. Bioteknologi konvensional, kita kenal dengan istilah bioteknologi tradisional. 2. Ada bioteknologi modern. Selanjutnya, kita akan bahas macam-macam bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada ciri bioteknologi konvensional bahwa dalam prosesnya harus mengalami adanya proses fermentasi. Sehingga ciri-ciri bioteknologi konvensional dapat diartikan. Di antaranya, apa ciri-cirinya? 1. Dilakukan secara sederhana,
tanpa harus menggunakan alat-alat canggih. Yang kedua, tidak memerlukan keahlian khusus. Yang ketiga, tidak menggunakan teknologi canggih. Yang keempat, tidak diproduksi secara besar-besaran. Dalam hal ini, produksi daripada bioteknologi konvensional hanya diproduksi terbatas. Berbagai aplikasi atau penerapan bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah penerapan di bidang pangan. A. Beberapa produk makanan yang memanfaatkan jasa mikroorganisme. 1. Bahan dasar berupa non-susu. Di antaranya tempe. Kita mengenal tempe kan ya, tempe enak rasanya, dapat dijadikan berbagai jenis makanan. Ternyata tempe ini dibuat dengan cara fermentasi. Bahan dasar tempe adalah kacang kedelai. Dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae, maka kacang kedelai dapat dibentuk menjadi tempe yang menghasilkan makanan yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya adalah kecap. Kecap merupakan bahan penyedap makanan atau penambah rasa makanan, dan kecap dibuat dari bahan dasar berupa kacang kedelai hitam. Dengan fermentasi, maka kacang kedelai ini dibuat menjadi kecap dengan bantuan jamur Aspergillus wenti. 3. Oncom. Oncom merupakan makanan yang sering kita temukan, dan oncom ini harganya murah tapi enak rasanya. Kenapa berwarna oranye ya? Karena oncom ini memiliki ciri khas jamurnya, yaitu jamur Neurospora phytophila. Sehingga dikatakan bahwa oncom ini bahan dasarnya bisa dari 2 bahan, 1 bisa ampas tahu, 1 bisa kacang bungkil atau kacang tanah. Maka dengan fermentasi jamur Neurospora phytophila, ampas tahu atau kacang bungkil ini dapat dijadikan sebagai bahan makanan yang disebut dengan oncom. Selanjutnya tape. Kalian pernah makan tape kan? Tape enak rasanya, harum, serta menarik. Tape ada 2. Kita mengenal ada tape singkong, ada tape beras ketan. Tape singkong, tape beras ketan, ini keduanya adalah makanan yang difermentasi dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya adalah nata de coco, merupakan bahan dasar di mana nata de coco ini kita sering minum atau mungkin makan es campur yang rasanya kenyal. Ternyata nata de coco ini sama. Ini adalah makanan yang difermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter-Psyllinum, dan bahan dasarnya ternyata berasal dari air kelapa yang difermentasi. Roti adalah makanan yang beraroma, menarik, dan enak rasanya. Roti dibuat dengan cara fermentasi, bahan dasar berupa tepung gandum dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya adalah minuman beralkohol. Kita mengenal ada beberapa minuman keras ya. Ada bir, ada anggur, ada whisky, ada vodka. Ternyata minuman-minuman ini bahan dasarnya berupa tape atau tape ketan dan buah anggur. Dengan proses fermentasi, maka minuman ini dapat dihasilkan. Fermentasinya dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae.
Terakhir adalah cuka. Cuka merupakan produk bioteknologi dengan bahan dasar berupa air nira kelapa. Cuka dibuat dengan fermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter aceti. Dan cuka dapat digunakan untuk pelengkap makanan, untuk penambah rasa makanan. Setelah mempelajari produk-produk makanan yang berasal dari bahan dasar non-susu, selanjutnya kita akan masuk beberapa produk bahan makanan yang berasal dari susu. Yang pertama adalah keju. Keju adalah makanan yang beraroma, wangi, dapat dibuat untuk kue, dapat dibuat untuk pelengkap roti, dan makanan jenis lainnya yang merupakan menarik untuk dijadikan sebagai produk makanan yang berasal dari bahan keju. Keju dibuat dari bahan dasar berupa susu, dan dengan proses fermentasi, susu ini dapat menjadi keju karena ada bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Selain keju juga yang kedua adalah mentega. Mentega sama, bahan dasar juga berasal dari susu dan juga difermentasi. Cuma bantuan bakteri dalamnya adalah bakteri Streptococcus lactis. Kedua makanan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat kue-kue. Ketiga, bahan dasar berupa susu. Kita akan mengenal istilah yogurt atau juga kalian pernah minum Yakult kan? Kedua minuman itu adalah hasil fermentasi yang berasal dari susu dengan adanya bantuan bakteri Streptococcus thermophilus, maka susu ini dapat dibuat menjadi minuman yogurt dan atau Yakult, sehingga dikatakan bahwa rasa daripada minuman ini yaitu berasa asam. Yang kedua, bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Dalam dunia pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan diantaranya 1. Bermanfaat untuk membuat pupuk kompos. 2. Dapat digunakan untuk membuat pupuk kandang. 3. Dapat dibuat untuk proses pembuatan biogas. Apa itu biogas? Adalah proses pembuatannya melalui suatu proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. 4. Fungsinya yaitu sebagai biofertilizer. Biofertilizer adalah mikroba yang dapat digunakan sebagai pupuk hayati. Dan yang kelima yaitu dalam bidang hidroponik. Apa hidroponik? Hidroponik merupakan metode penanaman tanaman yang menggunakan media selain tanah. Bisa air, bisa kerikil, bisa pasir, bisa pakis, bisa genting, bisa arang-arang, dan lain sebagainya. Penerapan bioteknologi konvensional yang ketiga adalah di bidang kesehatan. Aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan yaitu dengan adanya membuat antibiotik. Apa itu antibiotik? Adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme jamur atau bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Seperti apa saja antibiotik itu? Yang pertama, kita lihat jenis-jenis antibiotik. 1. Penisilin. Jenis antibiotik ini berasal dari jamur Penicillium notatum atau Penicillium chrysogenum. Jenis antibiotik yang kedua adalah streptomycin.
Streptomycin merupakan jenis antibiotik yang berasal dari jamur Streptomyces griseis. Yang ketiga adalah tetrasiklin, juga sama jenis jamur yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces aureusii. Selanjutnya adalah bioteknologi konvensional di bidang lingkungan. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam bidang lingkungan dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Di antaranya satu adalah jenis bakteri Thiobacillus peroxidans. Jenis bakteri ini dapat dimanfaatkan untuk menangani limbah di pertambangan, umumnya di batu bara, dengan menggunakan teknik disulfurisasi. Kedua, bakteri Pseudomonas putida. Jenis bakteri ini bermanfaat untuk menguraikan minyak bumi pada pencemaran air laut yang disebabkan oleh pengeboran minyak lepas pantai atau tumpahan minyak di laut oleh kapal tanker. Tampak kamu kelihatan dalam gambar bahwa ini adalah gambaran minyak yang tumpah di lautan. Yang ketiga, Bacillus subtilis adalah jenis bakteri yang juga berfungsi untuk memisahkan logam berat yang ada dalam limbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian dengan materi bioteknologi konvensional. Selanjutnya, kita akan bertemu di minggu yang akan datang dengan materi bioteknologi modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Sampai di sini. Terima kasih dan kembali bertemu minggu yang akan datang. Bye-bye.